itu. Bukan. Aku tidak peduli apa yang Serif akan perbuat. Pasar Tiongkok itu sangat penting untukku. Maka aku tidak akan membiarkanmu menjual produkku. Oleh sebab itu aku bersikukuh untuk mendirikan jaringan penjualanku sendiri. Tuan Ruan, lalu apa maksud dan kerjasama kita? Komisaris Chen bermaksud... Apa yang ingin aku sarankan adalah kita bisa bertukar pasar kita. Maksudku adalah kita bisa bertukar pasar dan jaringan penjualan bersama-sama. Ini menyebabkan banyak masalah. Transport, gudang, pemasaran, dan publikasi. Ini waktunya bagimu untuk makan siang, kan? Hari sudah mulai gelap. Aku sedikit lapar. Apa kau mau mentraktirku? Baiklah. Baiklah. Kita makan siang dulu, lalu kita kembali rapat. Baiklah. Meski kita terpisah sejauh ribuan mil, kita masih bisa makan bersama. Dan bagaimana kalau kita makan lewat video? Aku akan menyiapkannya. Ciawan, Ya? aku butuh data penjualan setengah tahun terakhir ini. Oh ya, baik. Nanti kau bikin 2 ya laporannya. 1 kirim ke Yang Group, dan 1-nya kirim ke Komisaris Chen. Baiklah. Xiao Yu, Ya, Bu. kumpulkan data penjualan dari cabang. Nanti secepatnya kau kirim SMS ke Komisaris Chen, ya? Baik, Bu Manajer. Aku butuh cepat. Ya, baik, Bu. Aku yakin perusahaan kita belum ada yang mendahului dan tidak bisa ditiru. Kita sudah membuat sejarah dan tidak ada orang kaya yang makan seperti kita, ya kan? Baiklah. Ayo kita bersulang. Ayo. Bersulang. 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 Bagaimana? Tidak bagus. Sheriff itu sebenarnya dia cukup bagus juga, tapi kalau dengan Tuan Ruan Wenxiong, dia berpikir terlalu banyak. Dia ingin tahu tentang situasi penjualan domestik dan dia mungkin khawatir akan model kerja sama kita ini. Tapi bagaimanapun juga dia cukup baik. Seberapa besar keyakinanmu? Sekarang jauh lebih baik. Mungkin sekitar 50%. Lalu kapan kau selesaikan? Kalau untuk sekarang mungkin kita harus lembur. Komisaris Chen, terima kasih banyak ya. Aku senang melayanimu. Xiao Xiu akan mengadakan promosi teh besok pagi di Shanghai. Apa kita akan pergi ke sana dan memberikan anak kita kejutan? Aku pergi dulu ya, mereka memanggil. Baiklah. Dadah. Ternyata Juyen itu memang orang yang sangat hebat. Berkat dia rapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah giliran Fernando. Dia akan merasa khawatir, tidak menyangka kalau kita sudah bekerja sama. Siapa yang bisa menduga apa yang akan kau lakukan? Ini bisa diprediksi. Tidak begitu rumit. Sebelum kau pergi, bagaimana kalau kita minum dulu? Bukankah kita baru saja minum? Itu kan pekerjaan. Kau benar juga. Dalam hal ini,
Kerja kita berhasil. Kita harus merayakannya. Tapi aku tidak mengenal kota Shanghai. Jadi kau tentukan kemana? Kita rayakan di sini. Di sini? Ikut aku. Apa kau lupa aku pernah bilang bahwa aku tinggal di perusahaan? Sedikit saja. Sudah. Sudah cukup. Jangan minum lagi. Kalau kau tidak mau minum, jangan merusak kebahagiaanku. Oh ya, jujur, ini adalah pertama kalinya aku di Yang Group. Sudah beberapa tahun aku lewati. Hidup terasa indah bagiku. Tapi aku harus bicara jujur. Kau hidup di jalan yang salah. Kenapa kau harus menyiksa dirimu? Aku salah. Ya, Sejak aku bertemu denganmu. Sejak aku kehilangan ayahku. Aku belum pernah hidup dengan benar. tidak benar. Saat kau datang ke rapat direksi waktu itu, mereka semua tercengang. Oh ya? Tapi kau tahu apa yang aku pikirkan? Apa? Aku berpikir, ini pasti mimpi. Aku sudah bermimpi sekian lama dan akhirnya terwujud. Dan saat aku sudah ingin menyerah, tiba-tiba saja pahlawanku datang dan mengambil alih keadaan, melawan musuh-musuhku. Dan aku yang hanya bisa duduk dan mengagumi aksinya, tidak ada yang lainnya. Dalam hal ini, kaulah yang terhebat. Baiklah. Sekarang sudah malam. Anggur ini enak sekali. Tapi aku harus pergi. Sudah ya? Terima kasih banyak. Jangan minum lagi ya. Perjanjian besok pagi untuk ditandatangani. Jangan minum banyak, atau kau akan mengacaukan semuanya. Sebaiknya kau cepat tidur ya. Sampai ketemu besok. Chen Chianghe, jika kau keluar dari pintu itu, maka rapat kita akan menjadi sia-sia. Kembalilah dan duduklah. Apa kau tahu di dalam ruangan ini bagaimana aku melalui hari dan malam?
Ada berapa banyak malam aku sendirian membolak-balikan badan sampai aku tidak bisa tidur. Sampai di suatu pagi aku terbangun. Aku mendengar suara pekerja mulai bekerja, mulai bercanda, berbicara, dan menyalakan komputer. Tapi aku duduk di depan kaca, menghabiskan 2 jam untuk make up. Dan aku keluar bagaikan seorang ratu. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi malam itu. Apa kau tahu bahwa aku putus asa hingga hampir gila? Bagiku semua itu tidak berarti kecuali kau, Chen Qianghe. Aku mohon, tinggallah bersamaku sebentar. Aku akan beritahu tentang tahun per tahun sejak aku bertemu denganmu. Menyedihkan karena tadi kau tidak ada. 4 orang saling bernegosiasi dan itu sangat lucu. Mereka pantas disebut jenius. Yang kukhawatirkan dari Fernando, dia pasti sedang menangis saat ini. Kalau itu menurutmu. Xuyen, aku harap takdirnya lebih buruk dari mati. Oh ya, kau tahu, ketika kau melakukan rapat, aku dapat kabar Fernando sedang mengalami krisis utang. Beberapa akun banknya ditutup. Tentu saja ini di luar dugaan, dan sekarang ini adalah kesempatan kita untuk menindas dia sampai penghabisan. Perang harga selesai. Dia tidak punya uang untuk melawan. Lalu apa maumu? Aku cuma ingin menggantikan dia. Kakak, Kakak iparmu tinggal di mana? dia tidak di sini. Apa? Oh ya, dia bilang padaku untuk datang lebih awal untuk membuat pesanan. Dia bilang akan menelponku setelah rapat. Kalau dia menelpon, aku akan angkat teleponnya. Rupanya dia berhasil. Setelah mendengarkan ini, bagaimana perasaanmu? Ini sulit bagimu. Aku tahu ini sulit, tapi aku tidak menyangka ini menjadi sulit. Aku bukanlah pebisnis yang hebat. Aku lebih buruk darimu, dan aku tidak sebaik ayahku. Apa kau tahu apa yang sering ayahku katakan padaku? Dia bilang, Xiao Su, lebih baik kau mencari pria yang dapat diandalkan, yang sangat mengerti cara menjalankan bisnis. Kau paling cocok menjadi istri dan ibu. Tapi ayahku meninggal. Dia meninggalkan aku sendiri. Aku tidak ada pilihan. Nasib membuat aku menjadi wanita kuat. Tapi bagiku lebih baik mati. Jangan, aku sangat sedih. Tidurlah denganku. Aku mohon sekali saja. Aku akan lupakan itu. Lalu aku akan mati.
Halo? Halo? Di mana kau? Aku sedang ada urusan. Ada urusan ya? Ada urusan di mana? Di luar. Di luar di mana? Kau tidur dulu saja. Aku akan kembali ke hotel setelah ini selesai. Nanti aku telepon, oke? Kau kenapa kesini? Sebenarnya ini tidak seperti yang kupikirkan. Ijo. Jangan sentuh aku. Kau. Jangan sentuh Sebaiknya aku, kau dengarkan jangan. aku dulu. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Oh, begitu ya? Lalu apa? Hah? Kami ada rapat 4 pihak. Setelah sampai di Shanghai hari ini, Tuan Ruan Wenxiong, Sheriff, dan juga Jangan basa-basi. Kalau ini tidak seperti yang kupikirkan, tolong kau jawab pertanyaanku dengan jujur. Hah? Rapat kapan selesainya? aku tidak ingat lagi. Jam 1.57. Kau SMS aku dan kau bilang kau berhasil. Berarti sudah selesaikan rapatnya. Sekarang jam berapa? Hampir jam 5. Lalu apa yang kau lakukan di sana? Ada urusan apa? Hah? Minggir. Tadi aku sedang minum. Dengan siapa? Yang Sue. Hah? Terus siapa lagi? Tidak ada. Jadi kau hanya minum dengan yang Sue saja. Dia minta rayakan bersama. Itu terdengar bagus sekali. Rapat 4 mata berhasil dan kau minum bersama partnermu itu. Bagus. Untuk merayakan kedengarannya itu bagus. Lalu di mana kalian minum? Di kamar tidurnya. Tadinya aku tidak tahu kalau itu adalah kamar tidurnya. Apa kau baru sadar? Itu kamar tidurnya setelah kau masuk ke dalam. Kelihatan? Hampir pukul 2 pagi, kau masuk ke kamar wanita dan tidur bersamanya. Dan kau bilang kau tidak sadar? Kau tidak pergi? Apa dia mengikatmu? Tidak.
Lalu kenapa kau tidak pergi dari sana? Apa kau juga mau? Kenapa kau begini, Yeju? Jawab dulu, kenapa kau tidak pergi dari sana? Aku sudah Kenapa mencoba kau untuk tidak mau? pergi. Tapi ketika aku ada di pintu, dia bilang begini padaku. Chen Qiang, kalau kau berani keluar dari pintu, maka maafkan aku. Rapat 4 pihak akan menjadi sia-sia. Bagaimana aku bisa pergi? Terus kenapa kau tidak pergi dari sana? Apa proyek ini lebih penting buatmu dibanding aku dan juga keluarga kita? Begitu maksudmu? Sehingga kau menghalalkan segala cara untuk meraih semuanya. Apa begitu, Cheng? Apa maksudmu melakukan apapun? Aku juga punya prinsip. Prinsip apa? Hah? Kau tahu kan, dia suka padamu. Dia mencintaimu sekian lama. Kau tahu benar soal itu. Dan malam ini dia membawamu ke kamarnya. Kalian berdua minum bersama. Dan itu yang dia inginkan, mengajakmu ke kamarnya. Dan kau bilang kau tidak tahu soal itu. Aku tidak mengerti maksudmu. Jadi maksudmu ketika aku minta dia menghadiri rapat, karena aku tahu dia suka padaku, begitu? begitu? Alasanmu. Yang jelas kau pergi ke kamarnya, Kau kan? benar-benar keterlaluan ya. Oh? Jadi menurutmu aku ini keterlaluan ya? Lalu kenapa wajahmu? Hah? Dia ingin menciumku. Dia ingin menciummu, lalu? Iya. Lalu apa? Aku hentikan dia dan kemudian aku pergi. Lalu aku turun dan melihatmu di sini. Apa dia berhasil menciummu? Hanya ini saja. Jadi kau tidak bisa ya menyuruh dia pergi? Aku suruh dia pergi dan aku turun ke sini. Kenapa dia menciummu? Aku tidak tahu kenapa. Oke, secara logika, wanita itu menyuruhmu masuk ke kamar tidurnya. Dan kalian berdua bersama sambil minum-minum seperti itu. Dia berhasil menciummu dan kau bilang kau tidak merasakan apa-apa. Apa perlu ya aku panggil Pak Polisi? Supaya kalian berdua sadar. Loh Yicu, apa kau gila? Aku akan telepon polisi sekarang juga. Kita bisa selesaikan di rumah kan? Lepaskan aku! Yicu, tolong berhentilah membuat masalah, oke? Ini tempat yang bagus untuk menjalin hubungan. Sebaiknya kau keluar. Apa kau berhasil tidur bersamanya? Aku bilang keluar. Kalau kau menangis begitu, berarti kau gagal. Kau salah paham. Salah paham? Kau tidak mengerti suamimu sendiri. Aku pikir Nona Yeng itu sudah dewasa. Dan kau bicara untuk dirinya sendiri. Aku tidak menduga ternyata kau membela Jiang He. Kalau boleh jujur, sebenarnya perasaanmu pada Jiang He itu tidak lebih sedikit dibanding dengan perasaanku. Jangan bandingkan dirimu denganku. Kau tidak pantas untuknya. Aku ingat betul kata-kata itu. Kau pernah mengatakannya beberapa tahun yang lalu.
Tapi kenapa ya dia tetap menikahiku? Itu karena kesialan. Terus kenapa kau tidak terima saja? Jika kalian tidak ada masalah, kenapa kau ke tempatku? Asal kau tahu ya, aku dan dia baru bertengkar tadi. Aku juga berpikir pasti ada yang salah di antara kami berdua. Makanya besok aku putuskan aku akan pergi. Jadi kalau kau pikir kau sanggup, kau bisa masuk dan tidur dengan suamiku di kamarku. Pakai kamar mandiku dan juga pelayanku yang bisa melayani kalian berdua. Kau bisa memberikan adik untuk anak-anakku. Murahan sekali. Aku dengar kau bertengkar hebat. Tapi kenapa kau cuma minta sedikit syarat? Jujur saja, pemenang berhak menentukan aturan mainnya. Aku hanya ingin persaingan yang sehat. Tapi dari setiap orang yang ku tahu, mereka telah dihina dan dipermalukan oleh Fernando. Dengan kata lain, dia itu tidak punya rasa perikemanusiaan. Jadi, kita harus mengalahkan dia sampai dia tidak bisa bangun lagi. Itu bukan urusan kita. Leon, aku harus memperingatkanmu. Bisnis itu bukan medan perang. Kita tidak bertarung sampai mati. Kau harus belajar untuk menyerah. Kau salah. Ini adalah medan perang tanpa peluru. Dan kita harus bertarung sampai mati. Tunggu. Kita tidak boleh menyakiti wanita. Kau tahu kepada siapa keluargaku bergantung untuk bertahan hidup lebih dari ribuan tahun. Pertama, pemikir bisnis. Kedua, tiada ampun untuk musuh-musuhnya. Apa yang kalian berdua lakukan hari ini sangat keterlaluan. Jangan sentuh dia! Hei, jangan sentuh dia! Meremehkan kekuatanmu, Nona. Itu adalah kesalahanku. Keluarga Fernando selalu berbisnis secara legal dan rasional. Kau tidak mau menentang aturan itu, kan? Dan ini adalah peringatan terakhirku untukmu. Kau mau apa? Panggil polisi. Jangan. Ayo cepat masuk. Ayah? Ayah datang kan? Tentu saja ayah datang ke acara anak ayah. Jangan khawatir, ayah menuju ke sana. Baiklah. Hei, Susu. Ibumu sudah datang? Ibu juga datang. Tidak. Oh, baiklah. Kalau begitu sampai jumpa. Ya. Kakak ipar. Aku cuma ingin bilang, mulai sekarang aku tidak akan tinggal di rumah kita lagi. Ini bukan apa-apa. Aku cuma ingin memberikan ruang di antara kita berdua.
Ya, dia akan berakhir. Percayalah padaku. Ya, tolong pinjami aku. Kita lihat endingnya Fernando. Kenapa melihatku begitu? Tidak boleh. Dana ini akan menjadi langkah akhir untuk menghancurkan Fernando. Xuyen, kau harus bantu aku mendapatkannya. Kalau kau bisa menelpon ayahmu, aku akan segera membaik untuk ini. Halo, siapa ini? Hai ayah angkat. Hei, Yan. Kami diserang orang-orangnya Fernando. Apa kau bilang? Apa kau baik-baik saja? Mereka tidak memukulku, tapi Leon yang dipukuli. Sudah telepon polisi? Leon melarangku. Sini. Jan, ini Leon. Tolong dengarkan aku. Bicaralah. Saat ini bisnis Fernando sedang kritis. Itu informasi akurat yang kudapatkan. Segala bentuk fluktuasi pasar kecil pun bisa menyebabkan kebangkrutan. Seperti efek domino. Kalau satu jatuh, maka semua kerajaan bisnisnya akan jatuh juga. Lalu sekarang apa yang kau mau dariku? Turunkan semua harga produkmu. Hilangkan semua proteksinya. Tidak ada cara lain bagi Fernando untuk menyingkirkan barang-barangnya. Leon, kami baru saja menggelar rapat 4 pihak. Dan kau tahu kan, aku berjanji tidak akan memotong harga dan tidak ada perang harga. Jan, dengarkan aku. Di dalam perang bisnis ini, aku akan menggantikan Fernando. Kau mengerti kan situasinya? Ini sangat penting bagiku untuk memainkan kartu ini, Jan. Percuma minta bantuanku. Ini tidak mungkin bisa. Dan sekarang berikan teleponnya ke Xuyen. Tolong dengarkan aku dulu, Jan. Kau tidak perlu memotong harga atas namamu. Halo ayah angkat. Yan, katakan pada Leon. Pertama, sekali kita memotong harga, akan susah untuk memulihkan harga. Aku tahu. Aku akan membujuknya. Yang kedua, memaksa orang menuju kematian bukan caraku. Mengerti? Jadi ini tidak akan bisa dilakukan atas nama siapapun. Baiklah. Jadi, sekarang sebaiknya kembali ke sini. Jangan sampai terlambat. Sampai nanti. Ayah angkatmu benar. Kau harus pulang ke rumah sekarang juga. Kau harus ikut denganku. Kau khawatir kalau Fernando akan balas dendam padaku. Aku terharu ketika kau bilang seperti itu. Aku takut kau tidak bisa mengendalikan diri. Kau seperti singa yang mengamuk. Aku sangat mengenalmu. Aku kira kau begitu perhatian terhadap diriku. Aku akan pastikan tiket untukmu. Bagus, bagus. Ayah, kenapa ke sini? Kalian punya banyak kios. Aku khawatir, jadi aku kemari untuk Duduk ya. membantu. Kami baik-baik saja. Di mana Takwang? Takwang sedang mengantar barang. Ayo, minumlah. Ayah, coba lihat. Dalam 2 hari saja ada banyak sekali pesanan. Lihat betapa banyaknya pesananku. Ini hebat kan? Takwang itu cocok dengan pekerjaan ini. Iya, Ayah. Takwang itu bisa bicara banyak sehingga orang-orang jadi bingung. Katanya para pedagang di sini ada hubungan bisnis dengan Chen Qianghe. Ayah bicara apa? Jangan pikir aku tidak tahu. Dia bilang jangan katakan padaku. Kakakku itu
punya hati yang sangat baik ya. Dia ingin membantu kita. Tapi kau harus bergantung pada dirimu sendiri untuk melakukan bisnis. Kau tidak bisa mengharapkan orang lain. Baiklah. Sini. Terima kasih. Ya. Ya. Cinta Kuang ada di mana? Takwang tidak ada di sini. Ayah, aku ada urusan di luar. Aku harus pergi. Ayah duduk saja. Ya. Aku akan telepon. 40.000. Ayo cepat, ayo. Angin barat. Titik 7. Aku menang. Titik 7. Aku menang. Mana uangku? Halo? Takwang, kau di mana? Ayahku mencarimu. Bisa kau datang ke toko? Bilang saja aku sibuk. Halo? Ayah, Takwang sedang... Bermain kartu? Sedang bermain kartu. Kenapa kau menikahi dia? Tidak akan kulanjutkan demi bayi di perutmu. Sudahlah. Menuang air harus stabil. Ketebalan haruslah seimbang. Menyajikan teh perlu kesabaran. Tidak boleh terburu-buru. Tanganmu harus stabil. Tenang dan juga sabar. Iya. Teh yang sama dibuat dengan cara yang berbeda. Dimasak dengan suhu yang berbeda. Rasanya juga akan berbeda. Tidak akan pernah sama. Dan itu adalah seni penyajian teh. Apa minum teh itu mudah? Ini pertama kalinya ayah melihatmu membuat teh. Setelah kau kembali dari tempat bencana, ternyata kau sudah mengalami banyak perubahan. Meskipun tidak semuanya, ayah percaya akan semua rasa ini. Seperti rasa teh ini. Hanya kau yang tahu. Ya, ayah ikut senang. Tapi kenapa kau tidak pernah menelpon ayah? Satu kali pun tidak pernah. Kau seharusnya bicara dengan ayah. Ceritakan masalahmu di sana, karena kau masih proses sebagai ayah. Aku menghargaimu, ayah. Aku tidak menyalahkanmu. Lalu siapa yang kau salahkan? Yen-Yen yang pergi ke Eropa? Mungkin itu nasib.
kau kurang percaya diri lagi. Ayah, mungkin ayah tidak mengerti. Cuyen sangat berarti bagiku. Waktu aku masih kecil, aku berpikir ibu meninggalkanku. Tapi aku punya Cuyen. Asal dia di dekatku. Dengan satu earphone, mendengar lagu yang sama, aku merasa seluruh dunia tenang. Tidak peduli jahatnya dunia. Bagiku itu tidak ada artinya. Tapi apa kata hatiku? Dia tidak akan pernah kembali. Yan sudah bekerja keras. Tanpa dia, ibumu dan ayah tidak akan bisa berdiri seperti sekarang ini. Ayah, ini untukmu. Dia akan segera kembali. Dan pada saat dia datang, kau harus jemput di bandara. Nikmat sekali. Halo, Takwang sudah pulang. Takwang sudah kembali. Ada apa? Aku ingin bicara padanya. Ayah, Takwang baru tidur. Jika ayah ingin bicara, katakan saja padaku, nanti akan aku sampaikan. Baiklah. Kalau begitu kau juga harus segera tidur. Baiklah. Tunggu sebentar, Kek. Nah, ayo. Lebih Pakai dua keras tangan. lagi. Ya, lebih keras Iya, lagi. dua tangan. Ya. 1, 2, 3. Sudah. Ya, bagus. Baiklah. Ya. Bagus. Kau sudah kembali. Dia belum pulang. Ayo coba lagi ya. Ayo, coba lagi, coba lagi tangan kiri. Ya, bagus. Nah, seperti itu. Ya, bagus. Tianpo, kau di mana? Kak Kepar, Paman tidak ada di rumah. Tadi aku menelpon rumah Ciauku, tapi tidak diangkat. Telepon ke HP-nya. Sudah, tidak diangkat juga. Terus bagaimana? Kalau begitu, coba kau cari mereka di sekitar jalanan. Ya, aku mengerti. Ayo cepat. 1 bambu. Angin timur. Takwang, ini istrimu. Sudah, jangan pedulikan dia. Main saja terus. Ayo pulang denganku. Karakter 7. Titik 7. Aku bilang ayo pulang. Kenapa kok sini? Ayo kita 2 batang bambu. Kau saja yang pulang. Kalau ingin bicara, nanti saja di rumah. Ayo main lagi. Ayo pulang denganku. Sudahlah kau ini. Kau kan sedang hamil. Kenapa kesini? Ayo pulang denganku. Ayo pulang sana. Chenlo, ibu sedang sibuk belakangan ini, jadi tidak bisa tinggal di rumah.
Tidak ada lagi yang akan mengawasimu. Kau jangan nakal ya. Iya Bu, aku sudah tahu. Iya kan Kek? Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Ibu, malam ini Ibu di rumah kan? Setelah makan ibu pergi. Belakangan ini ibu sibuk ya? Berikan Sioyo udangnya. Mau makan yang mana? Yang itu? Ayahku menanyakanmu terus, bagaimana aku menjawabnya? Bisa tidak menjadi suami yang baik, hah? Dia pasti bilang padamu sekarang aku ini jadi sampah, ya kan? Bukannya tidak mau jadi laki-laki baik, tapi ayahmu itu selalu melarangku. Dia yang memotong jalanku. Kau mengerti? Memotong jalanmu? Ayahku hanya ingin kita hidup mapan, itu saja. Memangnya aku tidak mau hidup mapan? Lalu kenapa kau masih main mahjong? Memangnya kau pikir aku ini senang main mahjong? Aku sudah bekerja sangat keras selama ini, tapi apa yang keluargamu berikan pada aku? Bahkan tidak ada posisi kepala kantor. Sejujurnya aku hanya pelengkap di keluarga Chen, dan dia tidak pernah menganggapku sebagai manusia. Ayah mengizinkanmu bekerja sendiri, kan? Lalu kenapa sekarang kau masih protes? Jadi kau pikir itu yang ayahmu maksudkan? Lalu apa maksud ayah? Katakan. Katakan padaku, aku ingin tahu. Kenapa ayah sangat khawatir? Katakan, cepat katakan. Baiklah, akan kukatakan. Aku berapa kali mengambil uang perusahaan dan juga memanfaatkan perusahaan untuk mengambil untung. Tapi aku tidak berhak atas itu. Apa yang kau lakukan? Aku hanya ingin mencari uang untuk keluarga. Apakah itu salah juga? Kau ini gila. Justru ayahmu yang sudah gila. Dia tidak tahan dengan semua ini. Dan dia pikir selama ini aku memanfaatkan Chen Qianghe. Itu karena dia lebih mencintai anak angkatnya. Kenapa kau begini? Kenapa tidak katakan padaku? Kenapa tidak katakan padaku? Kenapa? Hah? Baik, aku akan katakan semuanya. Kenapa ayahmu menarik semua sahamnya? Dia selalu curiga padaku. Dan dia takut Yang Su dan aku ingin menghancurkan Chen Qianghe. Dan dia tidak mempertimbangkan apa yang kupikirkan. Aku selalu menderita selama ini. Apa kau tahu itu? Baiklah, takut. Aku mendapat uang yang seharusnya aku miliki. Aku akan kumpulkan semua uangku yang sudah hilang beberapa tahun lalu. Selama ini aku simpan sendiri dan aku tidak pernah bilang padamu. Ayahmu selalu menggunakanmu dan bayi kita untuk bicara denganku. Dia mengancamku dan selalu mengancamku. Kau tahu itu? Takuang, berhenti bicara. Aku mohon diam. Diamlah. Mulai sekarang jangan melakukan apa-apa. Kau bisa kan? Jangan melakukan apapun. Jangan lakukan apapun. Apa kau juga menganggapku sudah menjadi sampah dan aku tidak bisa melakukan apa-apa? Aku hanya berharap bayi kita tidak akan malu bahwa ayahnya bersikap buruk. Takuan, aku mohon padamu. Aku mohon, tolonglah. Berjanjilah, aku mohon padamu. Berbuat baiklah. Aku mohon padamu. Jangan Takuan. memohon. Percuma saja. Ayah, Tidak akan ada gunanya. Kalau kau ingin marah, ayo marah padaku. Xiaogu, pulang ke rumah ayah. Ayah akan merawatmu sekarang. Xiaogu, beraninya kau. Mulai hari ini keluargaku akan selalu mendengarkanku. Mendengarkanmu? Kalau mendengarkanmu ini akan hancur. Biarkan saja hancur. Chen Jinsui, aku tahu selama ini kau tidak pernah menganggapku bahkan dalam hatimu. Hari ini aku akan mengatakan semuanya di depan putrimu bahwa dia masih menjadi istriku. Xiaogu, ikut denganku. Ayo ikut. Xiaogu, ikut ayah. Ayo. Lepaskan. ayah. Lepaskan tangannya. Ikutlah denganku. Lepaskan dia. Kau ini. Ayah. Ayo, lepaskan. Lepaskan. Ayo. Sudah hentikan. Pergi kau. Kau ikut denganku. Kalau kau tidak mau ikut, aku akan pergi sendiri. Xiaogu. Ayo bangun.
Ayo. Ayo makan. Kakak, kenapa telepon kakak ipar sibuk? Dia menelponmu tapi tidak kau angkat. Kau sedang apa? Ada masalah, Kak. Ciauku pingsan di pinggir jalan. Aku sudah membawanya ke rumah sakit. Cepat, Kak. Datang kemari. Ayo, Kak. Baik kalau begitu, aku segera ke sana. Cioko keguguran. Pamanmu juga pingsan. Tianpo sudah membawanya ke rumah sakit. Xiaolu, kau jaga dia ya. Sekarang kau main dengan paman. Tenang saja, ya. Ayo ke sini, Nak. Ayo. Ke sini. Ayo. Sampai di sini saja. Aku masih tidak mengerti kenapa kau ingin aku cepat pulang. Bukan aku. Ayahmu yang memintamu untuk pulang. Tapi ingat, apapun yang terjadi, jangan melakukan hal bodoh. Yang penting kau harus tetap tenang. Kau akan kembali lagi? Kita akan bertemu di Yu. Karena itu selalu menjadi rumah keduamu. Aku berangkat ya. Hei. Kenapa kau tidak pakai kalung pemberianku? Aku perlu memikirkannya. Baju apa yang cocok untuk dipakai dengan kalung itu? Aku berangkat ya. Turunkan harga untuk produk Yichu. Sekarang juga. Kakek Ipar. Paman kenapa, Kak? Tidak terlalu masalah. Adikku bagaimana? Dia keguguran, banyak kehilangan darah, dan sedang ditransfusi darah. Dokter bilang jauhi alkohol. Tapi kakakku sedang menunggunya. Cioko, kau jangan tertidur. Kau masih ingat kan waktu aku melahirkan Chenlu? Aku melahirkan di truk di antara popok bayi. Kau ketakutan. Kau berteriak. Dan kau bahkan pingsan saat kau melihat darah. Tapi kau membantu melahirkan anak itu. Kau juga memotong tali pusar Chenlu, kau ingat kan? Kau mengantar aku dan anakku ke rumah sakit dengan selamat. Kau hebat sekali, Cioko. Aku berhutang nyawa padamu. Kau ingat? Kau ketakutan, tapi kau berhasil melakukannya. Kau berhasil. Kalau kau tidak ada, aku tidak tahu apa yang terjadi padaku dan Chenlu. Kau bersamaku setiap saat. Dan sekarang aku akan menjagamu setiap saat. Kau pasti bisa, Cioko. Kau harus kuat. Siapa yang izinkan menurunkan harga? Kenapa kau tidak tanya aku dulu? Harganya begitu rendah, kau bisa menghancurkan Yichu Group. Tolong bicaranya pelan-pelan, ini rumah sakit. Oh, iya, baiklah. Kau sudah menghancurkan reputasiku, Leon. Chen, ini satu-satunya kesempatan menghancurkan Fernando. Partnerku sudah membayar harga dan aku harus tarik itu. Apa yang terjadi antara kau dan Fernando, itu adalah urusanmu, kau tahu itu. Tapi kalau kau lakukan ini, kau akan menghancurkan kepercayaan orang. Lalu, aku sudah menyiapkan cara untukmu mundur. Dan kau tidak tahu bahwa harga ini adalah ideku sendiri. Kurang ajar anak ini. Kenapa Yan tidak bisa melarangnya?
Harusnya dia mengatakannya pada kita. Yan tidak tahu apa-apa. Leon menurunkan harga setelah Yan pergi. Kalian kembali ke kantor. Bantu aku perbaiki hubungan kita. Beritahu mereka tentang penurunan harga. Ini sebenarnya bukanlah ide Yichu Group. Satu lagi, Yan hampir sampai. Jadi segera jemput dia di bandara. Ayo, cepatlah. Wangsu, ayo. Kalau Fernando sungguh berada dalam kondisi krisis seperti kata mereka, lalu apa yang dilakukan oleh Leon? Apa benar dia ingin menghancurkannya? Sekarang Fernando sangat butuh modal untuk pemulihan usahanya. Produk kita padahal sangat berkualitas. Kalau turun harga pasti akan mendominasi pasar. Leon mengumumkan penurunan harga setelah Xiuyan naik pesawat. Ibu, ini semua apa artinya? Apakah Leon ingin melindungi Xiuyan? Ibu, kalau ibu jadi Xiuyan, apakah akan terharu dengan hal itu? Ibu capek sekali. Kau jemput Yan sendiri ya. Kapan-kapan kalau ada waktu, ibu akan menceritakan semuanya. Bagaimana ibu mengejar ayahmu. Hei, apa kau lapar? Bagaimana kalau kita sarapan? Aku tidak lapar, cuma lelah. Yang di sebelahku tidurnya mendengkur. Ayo ke kantor, aku harus melapor ke ayah dan ibu angkat. Kapan kau kembali? Sudah beberapa hari. Ayah angkat bilang kau tidak cuma jadi relawan tapi juga menyelamatkan gadis kecil. Itu tidak bisa dianggap menyelamatkan. Kenapa tidak menelponku? Sinyal di gunung jelek, jadi aku tidak bisa telepon. Jadi karena itu. Bagaimana keadaan di kantor? Aku tidak tahu perihal pesanan dari Eropa. Ayo kita ke kantor. Tidurlah, kau pasti lemah. Halo Tuan Ruan, aku Yiju. Chiang He menyuruhku untuk menelponmu sebisa mungkin, Tuan. Aku minta maaf, keluarga kami ada masalah, jadi dia tidak punya waktu untukmu. Aku ingin menjelaskan beberapa hal. Tolong percaya pada kami, Tuan. Masalah di Eropa membuat kami sangat bingung. Ini adalah tindakan inisiatif dari agen kami, Tuan. Kami sudah tanda tangan dan... Baiklah, Tuan Ruan. Kita akan bicarakan ini lagi kalau Anda punya waktu ya. Tapi apapun itu, Anda harus... Bu manajer, karyawan belum menjawab telepon. Saat pegawai di sana menjawab dan tahu dari Yichu Group. Mereka bilang bos mereka sibuk. Manajer Luo, haruskah kita menelpon Yang Group sekarang? Jangan khawatirkan Yang Group. Komisaris Chen akan menghubunginya. Aku tidak mau tahu. Kau harus bisa menelpon. Ya, baik, Bu.
dia menasihatiku. Dia menasihatiku panjang lebar. Dan juga memarahiku. Sekarang kau juga pasti akan memarahiku, kan? Aku punya dendam. Di mana ayah? Apa dia baik-baik saja? Kau harus cerai. Cerai? Benar, kau dengarkan. Cerai. Kau selalu bertanya, apa yang harus kulakukan kalau terjadi hal ini? Apa yang harus kulakukan kalau terjadi hal itu? Kok ini sudah 30 tahun? Dan masih tanya hal yang sama juga. Apa kau tidak merasa malu? Kau tidak pernah menjadi dewasa ya? Kalau kau tidak belajar dari kesalahanmu, kau akan selalu dipermainkan. Kalau sekali atau dua kali tidak menjadi masalah. Tapi kau kan sudah terlalu sering diperlakukan seperti ini. Dan sekarang kau keguguran. Anakku. Laki-laki. Yang Sui, Apa ini ide lu, Yichu? Kau stabilkan kami, lalu kau turunkan harga seenakmu. Kau ingin menusuk kami dari belakang. sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan Yichu. Tapi Leon yang menurunkan harganya secara diam-diam. Oke, aku beritahu ya. Percaya atau tidak terserah kau. Tapi yang jelas sekarang Leon tidak bisa dikontrol. Dia punya dendam pribadi dengan Fernando. Tapi kenapa aku berpikir seperti ini? Aku berusaha sekuat tenaga sampai ke Shanghai untuk membujukmu. Kenapa aku harus melakukan ini semua? Kau pikir aku akan menghancurkan reputasiku? Aku tidak mungkin melakukan semua itu. Kau gila ya? Baiklah. Apa jika aku percaya padamu? Mereka juga akan percaya. Pertama, kau sudah mempercaya. Itu sangat bagus untukku. Dan yang kedua, aku ingin bicara sesuatu denganmu. Tapi nanti aku telepon lagi. Jangan pula kau. Bagaimana anakku? Bagaimana istriku? Bagaimana Ciaoku dan anakku? Jangan tampakkan dirimu lagi. Kau tidak akan pernah bertemu Xiaoku lagi. Dan mulai sekarang, kau bukan saudaraku. Pergilah dari sini. Kita tidak punya pilihan lain. Ini berkas ya. Taruh. Iya, halo? Iya. Halo? Kita akan bicarakan setelah komisaris Chen kembali, ya? Ya, Leon. Manajer, aku tidak bisa menelpon suamimu. Itu semua karena dia tidak mau menjawab teleponmu. Kau tidak paham dengan apa yang terjadi di sini. Produk Fernando tidak laku. Rantai modalnya sudah hancur. Ada orang yang datang kepadanya menagih hutang. Dan berita terbaru,
Sheriff dan Ruan Wenxiong tidak bekerja sama dengan dia lagi. Kita menang. Ini bagus sekali. Kau yang menang, Leon. Aku minta tolong sampaikan pada Chen Changhe. Dan aku minta maaf. Aku akan menanggung semua kerugiannya. Tuan Fernando, Ya, distributor dari berbagai daerah datang menemuimu. Bang menelpon untuk memberitahukanmu mereka tidak bisa memberikanmu pinjaman lagi. Ini pertemuan di Perancis. Mereka akan menelpon Anda, Tuan. Mereka ingin meminta kompensasi karena tindakan penelantaran di pelabuhan, Tuan. pergi. Aku bilang pergi. Cepat pergi. Awas kau, Leon. Dan Changhe. Ibu, Cien lama sekali di pesawat terbang. Dia perlu istirahat sekarang. Lagi pula, ayah ingin kau jelaskan pada mereka. Mereka tidak ingin mendengar apa-apa lagi. Tidak perlu khawatir. Kau benar. Apa kau punya ide bagus untuk Ibu, Wangsu? Tunggu, Tunggu siapa? Ibu. Tidak ada orang bodoh di sini. Setelah marah, pasti akan tiba saatnya seseorang untuk tenang. Sekarang kita tunggu saja. Siapa yang akan menjadi pemenang terakhir? Kita harus menggunakan kartu as kita dengan baik. Halo, Leon. Apa katamu? Ibu, cepat buat sebuah pengumuman. Penurunan harga hanya diskon penjualan untuk berterima kasih pada pelanggan Eropa atas dukungan mereka. Sama seperti Thanksgiving di Barat. Kalau kita lakukan demikian, kita tidak hanya dapat dukungan, tapi juga bisa dapat harga normal. Itu cara yang masuk akal. Ibu mengerti kan? Sudah bangun? Ini di mana? Aku ingin pulang. Tadi kau tidur cukup lama. Ada penurunan harga. Aku harus bicara dengan ayah dan ibu angkat. Kelihatannya kau sudah mengetahuinya. Kenapa kau tidak bilang padaku? Kalau aku cerita, kau akan kehilangan waktu tidurmu. Lagi pula pikiranmu tidak akan setenang sekarang. Kau pikir apa yang bisa aku lakukan dalam waktu 2 jam? Kurang ajar kau, Leon. Dia sedang melindungimu. Dia menunggumu sampai naik pesawat. Baru dia turunkan harga. Dia ingin menanggung kesalahannya. Aku ini sudah tua. Aku lepas kontrol. Aku ingin mati saja. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Paman? Siapa yang pantas mati? Oh, kau ya? Ya. Aku bicara diriku. Jangan bilang begitu. Dokter bilang, dengan perawatan medis, Yoko bisa sembuh 100%. Dia masih bisa punya anak. Supaya lagi ya. Apa sup ini mengingatkan Paman dengan masa lalu kita? Jangan takut, Paman. Aku buat ini dengan sepenuh hati, dengan ketulusan hati, dan tentu saja tanpa racun. Ayo, aku suapi ya. Makannya sedikit-sedikit saja. Jangan suapi aku. Aku sedang tidak mau sekarang. Terus kapan Paman akan makan? Masalah apa yang belum pernah kau lalui, Paman? Sudah, jangan khawatir. Luiju, aku ucapkan
Terima kasih ya. Aku jadi sedih. Paman belum menganggapku sebagai keluarga. Aku kasihan. Ya, aku merasa kasihan pada putriku. Paman, ini terakhir kalinya Sioku mengalami masalah seperti ini. Jianhe dan aku akan berjanji. Percayalah. Tolong Paman. Paman jangan menangis. Aku mohon jangan menangis, Paman. Paman. Tidak. Sudah. Makanlah. Ayo makanlah. Pelan-pelan. Ayo lagi. Apa boleh buat, mau bagaimana lagi, mereka mengambil segmen pasar dari Fernando. Leon suka berjudi. Dia hanya mengikuti hatinya, dan dia sangat yakin tanpa berpikir panjang lagi. Tapi orang yang pernah bekerja dengan dia tetap menyukainya. Yen, kau suka orang seperti apa? Kenapa bertanya begitu? Ibu cuma ingin tahu saja. Kau itu kan cantik. Ibu yakin banyak sekali yang suka padamu, kan? Sebenarnya waktu kuliah, ada orang yang baik kepadaku. Oh ya? Orang Tionghoa atau Amerika? Dia orang Inggris. Kerja apa? Keluarganya pengusaha minyak. Wow. Kalian berhubungan? Tidak. Kenapa tidak? Dia sama sekali tidak pernah cerita tentang keluarganya. Aku tidak tahu kenapa. Dan saat kami wisuda, dia mengatakan dengan sangat formal. Tentu saja aku tidak bisa menerimanya dan langsung pergi. Pikiranmu itu sungguh berbeda dengan gadis-gadis yang lainnya. Ibu tidak menyangka. Dengar, pria seperti itu sangat langka zaman sekarang. Yang tidak mau melibatkan keluarganya walaupun mereka orang kaya. Padahal bisa kan dia menarik hati para gadis? Kenapa kau malah berpikir kalau dia itu bermasalah? Tidak. Aku hanya berpikir, ya itu hal yang salah. Seharusnya kan dia bercerita kepadaku. Sebenarnya aku selalu merasa ada orang baik yang menungguku. Apa kau punya fotonya? Ibu mau lihat? Iya. Ada, sebentar ya. Tapi ini foto bersama-sama. Lihat. Nih yang ini. Ganteng juga. Kasihan sekali kau, Yen. Sepertinya ibu harus bilang padamu, ada pria tampan dari keluarga baik-baik dan kau malah mengabaikannya hanya karena masalah itu. Kalau yang sebaik itu kau tidak mau, lalu kau ingin yang sebaik apa lagi? Bukan begitu. Aku percaya ada orang lain yang masih menungguku. Seorang laki-laki yang sempurna. Pertama katakan pada ibu, apa maksudmu sempurna? Aku tidak bisa menjelaskannya. Atau mungkin seperti ini ya contohnya. Menurutmu apa ayah angkatmu itu sempurna? Iya, dia hebat. Menurutku ibu angkat punya selera yang sangat bagus. Sudahlah, lupakan. Kau tidak tahu kan kalau dia itu seperti anak kecil? Dia selalu membuat ibu sedih dan ibu selalu merawatnya. Sekarang kau lihat kan, dia sudah menjadi orang yang sangat hebat. Jadi kalau ada pria yang datang padamu, kau harus ingat tidak ada yang sempurna di dunia ini. Itu benar. Kau harus membantu dia supaya dia bisa berkembang. Kalau kau ingin melatih kesabaran, suatu hari nanti dia akan bisa merawatmu dan juga keluargamu, Yen. Percayalah pada ibu. Jika aku sungguh-sungguh mencintai orang ini, aku pikir aku bisa sabar. Tapi ibu tahu kalau sudah melewati apa yang aku alami, aku yakin sulit sekali bagiku untuk memilih seorang pria. Kecuali aku percaya sekali kepadanya. Dia harus menceritakan berbagai hal kepada aku, benar kan? Iya, benar. Ibu sedang lihat apa?
Aku jadi merasa takut. Dari tadi ibu melihat aku terus. Ibu harus hati-hati melihatmu untuk tahu apakah anak ibu itu sempurna. Ibu tidak apa-apa kan? Ibu sedang bicara apa sebenarnya? Katakan yang jujur, Wangsu. Ibu ingin tahu bagaimana pendapatmu tentang Yan Yan. Aku suka sama dia. Apa? Aku suka sama dia. Kau suka dia? Apa kau ingin hidup bersamanya? Ya tentu saja iya. Ibu ingatkan padamu ya, gadis yang kau inginkan itu akan sulit didapat kalau kau seperti itu. Ibu, apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus mengejar dia? Kau bicara apa? Kau itu ceroboh sekali. Ibu harus mengatakan padamu ya, kalau kau ingin bersamanya, sainganmu itu sangat sulit. Apa Cion bilang sesuatu? Katakan apakah dia mengatakan sesuatu pada ibu? Tanya saja sendiri. Ibu, tapi harus bagaimana? Tidak enak. Dengar ya Wangsu, ibu bisa memberimu nasihat di banyak hal, tapi tidak untuk cinta. Untuk masalah itu, kau harus mencarinya sendiri. Kau sudah dewasa kan? Kau harus berusaha keras untuk bisa bersamanya. Ibu, tolong ibu jangan membuat aku takut ya. Baiklah, aku akan berangkat bersama Xiaoyu. Kita ke sana. Ayo. Ayo kita masuk cepat ke sana. Iya. Ayo kita lihat. Ayo. Ambil semua segmen pasar dari Fernando. Aku ingin semua barang dan orang dia. Aku tunggu hasilnya. Surat untukmu, Tuan. Ya, terima kasih. Sama-sama. Leon, kalung ini sudah aku pakai selama 6 jam perjalanan dari Madrid ke Beijing. Tapi ini terlalu berat. Dan aku ingin bebas. Jadi, aku kembalikan kepada pemiliknya. Juga, ayah angkatku ingin memberitahumu, selalu tinggalkan musuh dengan harapan. Kalau kau tidak mengerti apa maksudnya, kau bisa memeriksanya. Kau tahu Ciuyan sekarang ini sudah pulang kan? Aku beritahu, gunakan kesempatanmu. Jangan biarkan gadis impianmu pergi. Hei, kau dengar aku bicara kan? Hei. Hah? Kembalilah. Hei, aku tahu kau harus Apa kembali. yang kau pikirkan sekarang? Cepat minta wartawan untuk menghapus semua pohon teh yang ada di internet. Strategi marketing misterius. Benar. Sisakan kata-kata saja. Kita kirim gambar legendaris ini keluar pada saat tes seri Gok sudah keluar. Kita tidak boleh mereka sampai tahu semua cerita ini. Lalu kita memesan 1 halaman dan menerbitkan gambar 6 pohon. Sekarang ini sudah zamannya internet. Ini pasti akan berhasil. Lalu, apa kau mau
mempertimbangkan apa yang kukatakan tentang Cuyen. Yeay! Kakak, sedang buat apa? Baunya enak sekali. Ayah angkat, kalian sudah pulang. Cepat ke atas dan kerjakan PR-mu, makan malam segera siap. Ayah, aku ke atas ya. Ayah angkat, apa yang kau cari? Hah? Tidak ada, tidak ada. Apa ibu angkatmu menelponmu? Tidak, Dia bilang apa? dia hanya menanyakan Xiaolu. Oh, Kalian bertengkar ya? apa? Kami bertengkar? Tidak mungkin. Lalu kenapa dia harus menginap di hotel, bukannya di rumah saja? Dia itu gila kerja, kau tahu itu kan? Aku ingin bicara denganmu tentang masalah Leo. Yan menelponmu, tapi dia tidak pernah berhasil. Iya, mereka tidak percaya pada kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak usah menjelaskan. Semakin kau jelaskan, aku semakin tidak mengerti. Kalau kau ingin dipercaya orang lain, harus dengan cara seperti ini. Pasti hasilnya juga akan sebaliknya. Bagaimana kalau begini? Dalam beberapa hari, aku akan undang Ruan Wenxiong dan Sheriff untuk datang. Kita akan menjamu mereka dengan makanan dan juga anggur yang enak. Kemudian minta maaf secara langsung. Biarkan aku menjadi orang jahatnya. Kau bilang kau tahu aku menelpon Leon dan minta aku menurunkan harga dia. Kenapa kau melakukan itu? Aku ini wanita. Rambut panjang, pengetahuan rendah. Aku juga suka uang. Kau pikir mereka akan percaya pada kita? Ya, memangnya apa lagi? Aku pikir sebaiknya Kalau tidak ada lagi, aku tutup teleponnya. Tuan Ruan? Hei, Tuan Chen apa kabar? Baik. Tuan Sheriff? Terima kasih. Maafkan aku sudah minta kalian untuk datang. Aku sungguh menghargai ini. Terima kasih banyak ya. Hei, bagaimana mungkin kami tidak akan datang? Nona Chu bilang, kalau kami tidak datang, kau akan memecat dia. Jangan dengarkan dia ini putriku. Kita tidak usah keluar, langsung saja pergi ke restoran. Bagaimana? Karena istriku sudah menyiapkan jamuan untuk kalian. Dan akhirnya kita bisa minum bersama. Bagaimana? Baiklah, tapi urusan bisnis dulu. Mari, silakan. Ayo, mari.
Oh ya, ini adalah ruang presentasi Yichu. Ruang pameran domestik kami seperti yang ada di Yiwu dan toko di Shanghai. Oh ya, kami juga sudah pesankan untuk perusahaanmu berdua. Kami juga sudah pesankan counter merek untukmu, tapi jangan khawatir. Seluruh logistik dan stok akan memakai standar yang sama dengan barang-barang dari kami. Oh. Jadi Yichu Group mempunyai ruang banyak seperti ini? Perusahaan kami berbisnis di lebih dari 20 kota. Jadi kami memiliki banyak ruang pameran. Kami juga ingin membangun sistem distribusi merek Yichu yang menjangkau seluruh negeri. Oh. Kami boleh pakai? Tentu saja boleh. Ayo. Apa Yang Group punya ruangan pameran di sekitar sini juga? Oh ya, punya. Dia punya. Di seberang jalan. Oh, maaf. Di mana kamar mandi? Ada di sana. Ayo, aku antar. Oh, tidak usah. Aku saja. Tuan-tuan, ayo silakan dicoba. Ini makanan khas Yiwu. Yang itu kurma dan yang satunya lagi permen biji wijen. Ayo silakan dicoba. Iya, terima kasih. Ayo, mari. Kau tahu ada pepatah Tiongkok mengatakan, jangan menjelekkan orang yang memberimu sesuatu. Oh. Aku makan duluan ya. Itu hanya 2 kurma. Atau begini saja. Aku akan bersulang dengan kalian berdua. Karena aku mengundang kalian berdua ke sini untuk minta maaf. Sama sekali tidak ada maksud apa-apa untuk makan malam ini. Kami cuma ingin minta maaf. Sungguh dalam beberapa hari ini aku merasa tidak bisa makan dan tidur dengan enak, Tuhan. Aku merasa menyesal sekali dengan apa yang kulakukan. Aku minta maaf ya. Sebenarnya aku yang membuat keputusan itu tanpa seizin dari suamiku. Aku begitu lancang sudah menurunkan harga. Dan ini untuk kalian berdua, Tuan Ruan, aku sangat menyesal. Maafkan aku ya. Terima kasih. Tuan Serif? Dia pikir dia tidak punya cukup anggur. Mari aku tambahkan. Tuan Serif pasti tidak akan senang. Dan aku akan minum anggur ini sebagai permintaan maaf dariku. Tunggu. Kami tidak bisa membiarkan kau minum sendirian. Ayo sama-sama. There's another Chinese expression, you know? And it says, your wife always sings to the husband's tune. Ada pepatah Tiongkok, seorang istri selalu menyanyikan nada suaminya. I respect your integrity. Kali ini datang melihat ketulusan dan kemampuan kalian, tapi perang harga menyebabkan kita rugi besar. Dan itu semua karena kau mengingkari janjimu. Oh, tidak. Serif, aku juga peserta di sini. You did make a loss on this? Karena penurunan harga, kita waspada. Ini yang menyelamatkan kita. Kau ingat? Karena kau menyukai budaya Tiongkok, maka aku akan mengajarimu pepatah lain. Kesialan bisa berarti berkah dalam bentuk lain. Dan karena kita mempunyai kesempatan untuk duduk bersama, maka ini adalah semata-mata takdir. Selain itu, Tuan Chen ini selalu mempunyai reputasi yang baik. Jadi, aku yakin karena ada kesulitan sendiri sehingga terpaksa menurunkan harga. Kau membuatku merasa semakin bersalah saja. Orang baik sepertimu itu zaman sekarang ini jarang sekali. Dan orang sepertimu pantas dihormati. Aku ingin bersulang untukmu. Untuk menunjukkan ketulusan hatiku. Aku akan menghabiskan semua minumannya. Aku mohon jangan. Tuan Sheriff berkata, Fernando menuju kebangkrutan. Dunia bisnis sangat kejam. Terus terang, ini kebalikan dari kenapa kita mulai berbisnis dari awal. Itulah kenapa aliansi menang bersama itu sangat penting. Suamiku selalu ingin bekerja sama dengan orang yang lebih hebat darinya. Itu bagus kan? Iya. Aku tahu, aku sudah bersalah dan aku harus menanggung semua ini. Tapi karena kesalahan ini, aku punya kesempatan mengundang kalian berdua datang ke sini supaya kita bisa bicara langsung dan tidak berburuk sangka. Kalau kita tidak bertengkar, kita tidak akan saling kenal kan? Inilah hikmahnya. Tuan Sheriff, tolong pikirkan. Ketika kita berbicara lewat video, kita bersulang lewat internet, melewati jarak dan juga waktu. Ketika kita bertemu hari ini, hal pertama yang kita katakan adalah
Bisakah kita menembus layar di internet? Itulah yang menjadi pertanyaannya. Dan sekarang kita sudah bertatap muka. Kenapa kita tidak minum saja? Bagaimana? Tapi, tunggu dulu. Bukankah ini seharusnya untuk 4 orang? Iya, benar. Nona Yeng seharusnya ada di sini juga. Sebenarnya itu adalah salahku. Itu salahku. Aku benar-benar sangat ceroboh. Aku akan minum ini sebagai Itu hukuman. salahku. Ayo, kita minum bersama. Oke. Tuan Serif, ayo bersulang. 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 Ini tidak mudah ya. Hari ini, seseorang sangat antusias. Aku selalu bersikap ramah dengan orang yang kusuka. Ayo jalan Tianpo. Ya, baik. Halo? Halo, Tuan Ruan. Maaf ya aku menelponmu. Apa aku mengganggu? Tidak. Aku mengagumi pemandangan Yiwu. Jadi begini Tuan Ruan, aku menelponmu tengah malam seperti ini karena tadi kau bilang bahwa kau sangat tertarik bekerja sama dengan perusahaan Yeng Group. Itu membuat aku penasaran. Iya, ada beberapa produk. Sebenarnya manajer yang itu ada di Yiwu. Sungguh? Lalu kenapa dia tidak datang makan malam? Sebenarnya perusahaan kami berdua adalah saingan bisnis, Tuan. Tapi suamiku berpikir kalau bisnis ini bisa untuk kebaikan bersama. Aku sudah pikirkan itu. Dan aku putuskan untuk menelponmu. Oh, baiklah, baik. Terima kasih, manajer Wo. Sama-sama. Sampai jumpa. Selamat datang. Silakan. Nona Yeng, apa boleh menerima tamu? Kenapa Tuan Serif tidak datang? Dia harus menyesuaikan waktu dan tidur lebih awal. Nona Yeng, kau tidak mudah ditemui. Tuan Ruan, aku minta maaf. Sebenarnya aku akan hadir malam ini, tapi di kantor ada urusan mendesak. Aku harus mengurusnya. Lewat video kami benar-benar sungguh terpukau. Saat itu, aku setuju dengan uraian manajer Chen, itu sebagian karenamu. Tuan Ruan, kau ini sangat humoris ya. Aku memisahkan antara cinta dan benci. Ketika aku suka seseorang, maka aku pun menyukai semua hal tentangnya. Oh iya, bagaimana kau tahu aku ada di Yiwu? Pelayan, minta menunya. Kemarin hari terakhir promosi diskon untuk pelanggan Eropa. Bagusnya setelah harga kembali jumlah penjualan tidak turun. Sebaliknya naik 10%. Aku rasa ini semua berkat Wang Su. Bagus. Sekarang putraku sudah belajar tenang dalam situasi krisis. Dia tidak panik dan juga memiliki beberapa ide. Saat dia kembali, aku melihat ada yang lain dengan Wang Su. Aku tidak punya waktu. Kalau ada waktu, aku akan pergi ke tempat bencana juga. Aku ingin tahu apa yang sudah membuat dia berubah dan apa yang bisa membuat dia kembali. Bagaimana dengan... Ya? Kau pergilah ke sana untukku.
Berapa hari liburku? Kalau kau mau, sesukamu saja. Terima kasih, Ayah angkat. Tidak kusangka, Nona Lau datang sendiri. Pabrik kecil kami merasa terhormat. Kami memakai merek Yichu sebagai inspirasi kami. Dan ketika kami memproduksi barang, ini akan menjadi suatu kehormatan. Direktur Chu, apa merek perhiasan yang kau buat ini? Kami tidak punya merek. Bagaimana caranya? Kau bisa menjualnya ke Eropa? Begini, pembeli Eropa memilih sesuka hatinya. Jika mereka ingin model tertentu, baru kita buatkan. Kalau aku boleh bicara jujur, aku ingin bilang perhiasan yang kalian buat ini jauh di bawah standar perusahaan Yichu. Bukan cuma desainnya yang tidak menarik, tapi pengerjaannya dan juga bahan bakunya buruk sekali. Sia-sia waktu hari ini. Perhiasan jelek seperti itu ingin bergabung. Mau jadi apa perusahaan Yichu nanti? Aku pikir mereka sudah berusaha. Itu sudah bagus. Maksudmu? Kakak, lihat ini. Aku ambil ini di pelabuhan ketika kau mengunjungi pabrik. Aku sangat kaget ketika kau melihat itu secara teliti. Terlihat ada coretannya. Bukan cuma satu coretan, tapi ini barang rusak. Aduh, kau ini sudah berhenti sudah. Ayah, Kau tidak perlu melakukannya. tidak apa-apa. Sedikit lagi selesai. Kalau begitu sini, biar aku yang meneruskannya. Sini. Jangan ayah, biar aku saja. Sudah, Nanti badan ayah. dokter bilang aku harus sedikit berolahraga. Tidak, biar aku saja. Bagaimana sudah. bisa aku membiarkan ayah bekerja? Biar Sudah. pelayan yang melakukannya, jangan ayah. Memangnya kenapa aku tidak boleh bekerja? Aku ini tidak sakit. Aku masih sehat. Kau tahu itu kan? Sudahlah, jangan khawatir. Sudah. Tapi ayah, Aku pecat dia. Aku minta dia pergi ke rumahmu, memasak untukmu, mencuci pakaianmu. Jadi, kau juga perlu menjaga kesehatanmu. Ya, istirahatlah sekarang. Oh iya, sebaiknya kau berhenti bekerja di pengiriman dan pembelian di toko ini, ya. baiklah ayah. Kak Yichu dan Tian Bao membantuku sekarang. Ayah jangan khawatir. Oh iya ayah, Kak Yichu, dia dan kakakku tinggal berpisah. Apa ayah tahu? Ya, ini masalah penting. Istrimu pergi dari rumah ya? Jangan dengarkan omong kosong orang lain. Dia tidak lari. Kami baru saja diskusi di kantor, Paman. Sudahlah. Xiaoku yang bilang padaku. Dia bagaimana dia tahu? Dia tahu dari Luo Tianbao. Tidak ada lidah yang tidak menyentuh gigi, Paman. Tidak ada mangkok yang tidak menyentuh sendok. Pasangan bertengkar itu hal yang wajar. Tapi kenapa Paman begitu khawatir? Aku dulu mencegahmu untuk mengejar dia, kan? Kau bilang kau tidak akan menikahi selain dia. Apa kau lupa itu, ha? Sekarang apa? Kau sudah mengalami masa tersulit. Apa kau ingin menyerah sekarang? Ini seperti yang kita tahu. Lebih mudah menaklukkan wilayah daripada menjaganya. Ya, aku paham maksudmu. Tapi banyak orang yang mengikutimu. Kau harus bersikap seperti pemimpin. Kalau karyawanmu tahu, ini akan merusak moral mereka. Ini tidak baik untuk perusahaanmu. Aku bilang padamu, Paman. Tanpa melibatkan perusahaan, hanya keluarga saja. Apa Paman ingin dia kembali lagi?
Ayo cepatlah cari dia. Tolonglah Paman, berikan aku waktu 2 hari untuk menyelesaikan masalah. Aku harus pergi ke Eropa, jangan ingatkan Iya, aku aku terus. tahu. Kau bisa pergi kapan saja. Tapi kau harus urusi keluargamu. Aku yakin masalah ini akan mengganggu jalan pikiranmu, Jiang He. Oh ya, kenapa kalian bertengkar? Masalah kecil. Masalah kecil. Masalah kecil. Apa Lui Chu akan marah karena hal kecil? Ayo jujurlah pada aku. Siapa? Aku. Paman, kenapa kesini? Ayo Paman, Iya, silakan iya, masuk. iya, iya. Duduklah. Silakan duduk Paman. Aku buatkan minuman dulu ya, sebentar. Kau punya anak dan suami, kenapa tinggal di sini? Di hotel tidak ada teh hijau yang enak. Sudah bertemu Jiang He belakangan ini? Iya, ketemu di kantor. Dia itu kurus sekarang. Dia banyak pikiran. Aku sedih melihatnya. Bagaimana dia bisa bekerja kalau seperti ini? Oh ya, Yichu. Aku bicara denganmu dari hati ke hati. Ini memang salahku dulunya. Sulit bagimu untuk masuk ke keluarga kami. Kau dan Jiang He, kalau tidak salah terpisah selama 8 tahun. Tidak mudah memang. Kenapa kau mengambil keputusan seperti ini? Paman, aku tidak ingin pergi. Kalau begitu pulanglah ya. Ayo pulang bersamaku. Aku akan membelamu kalau Jiang He berbuat salah. Layangan tidak bisa terbang tanpa benang. Dan kau adalah benangnya Jiang He. Dan Jiang He. Iya, Paman. Aku bilang padamu kali ini, kalau sampai terjadi lagi, sebaiknya kau pergi yang jauh. Sejauh mungkin. Baik, aku mengerti. Paman, masuklah dan istirahat. Iya, Paman. Sudahlah, aku langsung pulang saja. Aku terbiasa sendiri ya. Kalian masuklah, ya. Ayo Iya, sana, hati-hati ya, masuk, Paman. masuk. Aku pulang ya. Jalannya pelan-pelan saja ya, Pak. Kenapa kau berpakaian seperti itu? Mau bisnis? Tidak. Terus kenapa begitu?